Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mendengar satu pribadi. Kalau Allah Bapa di sorga berkata kepada ketiga murid mendengarkan Yesus, maka kita juga harus mendengarkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Hanya perkataannya yang dapat dipercaya dan didengar. Dan saya percaya kalau kita mendengarkan perkataan Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, mendengarkan perintah dan firman-Nya, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan dan pasti jalan-jalan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya ada di daerah Gunung Tabor. Ya, tepatnya di belakang saya sebuah gunung saudara lihat, dan persis di puncak sana. Mungkin dari kamera agak kecil ya, dekat tiang listrik sebelah kanan dikit, kalau Bapak Ibu perhatikan dengan sama, itu ada sebuah gereja yang dipercaya oleh gereja Tuhan, di mana Tuhan berubah wajah, transfigurasi. Ya, tubuhnya bercahaya sedemikian rupa ketika dia mengajak tiga muridnya ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes ke sana, dan dia berubah wajah di sana. Bicara mengenai Yesus yang berubah berkilau-kilauan, saya mengingat cerita mengenai Musa ya, ketika berduaan dengan Tuhan 40 hari 40 malam turun dari Gunung Sinai, wajah Musa bercahaya sedemikian rupa. Kalau Musa hanya wajahnya saja bercahaya, Alkitab katakan Yesus seluruh tubuhnya bercahaya, berkilau-kilauan. Ya, dan ketika para murid melihat Yesus sedang berubah, di sisi kiri kanan Yesus ada dua pribadi, yaitu Musa dan Elia sedang bercakap-cakap tentang rencana kepergiannya ke Yerusalem nanti, di mana dia akan disalibkan. Dalam bagian Matius 17 ayat 1 sampai 13 ada bagian ayat ketika para murid-murid telah bersama-sama dengan Yesus, lalu awan menutupinya, lalu ada suara terdengar yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Suara yang sama yang didengar oleh orang Israel ketika Tuhan bicara dari Sinai kepada mereka, suara yang sama pula didengar oleh para murid-murid. Yang ketiga murid itu yang berkata kepada mereka bahwa mereka harus mendengarkan Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mendengar satu pribadi. Kalau Allah Bapa di sorga berkata kepada ketiga murid mendengarkan Yesus, maka kita juga harus mendengarkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Hanya perkataannya yang dapat dipercaya dan didengar. Dan saya percaya kalau kita mendengarkan perkataan Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, mendengarkan perintah dan firman-Nya, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan dan pasti jalan-jalan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Lewat peristiwa ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Pribadi Yesus adalah pribadi yang ditetapkan oleh Tuhan. Pribadi Yesus adalah pribadi yang firman Allah katakan lewat suara Allah sendiri, di mana manusia harus mendengarkannya dalam kehidupannya. Marilah kita peka terhadap kehidupan kerohanian kita untuk mendengarkan suara Tuhan Yesus dalam hidup kita, agar kita berkenan kepada Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita semua.